Selamat datang kembali di pembahasan kita. Nah, kali ini kita mau gali lebih dalam satu sumber menarik nih. Bukunya How to Talk to Anyone karya Leigh Lons. Tapi kita fokus ke satu bagian spesifik yang kayaknya relevan banget buat kita semua. Gimana caranya ya kita berinteraksi sama personel layanan biar dapat apa yang kita mau atau paling nggak ya layanan yang lebih oke lah. Misi kita kali ini nyaring beberapa teknik kunci dari buku ini yang bisa langsung Anda praktekin di restoran, toko, atau pas nelpon customer service gitu. Siap ya? Oke, jadi salah satu ide utamanya itu soal gimana kita menggeser fokus kita. Ada teknik namanya communication. Ya, dari namanya aja udah ketebak ya. Komunikasi yang fokusnya ke you, ke orang lain. Intinya sih, coba deh kita lihat permintaan kita dari kacamata mereka. Apa sih yang penting atau mungkin menarik buat mereka? Bukan cuma soal apa yang kita pengen. Kedengerannya simple ya, tapi sering banget lupa. Nah iya, betul banget. Dan ini langsung nyambung ke prinsip psikologis dasar di balik teknik 80, WFM, atau What's in it for me. Jadi pas kita interaksi, ya, personel layanan itu, sama kayak kita semua lah, secara sadar atau nggak sadar, mikir, untungnya buat saya apa meh? Ini nggak melulu soal materi ya, bisa jadi cuma kemudahan kerja, atau rasa puas udah ngebantu, atau ya sekedar merasa dihargai gitu. Jadi kalau kita bisa membingkai permintaan kita biar nyentuh WFM mereka, atau paling nggak kita akui lah usaha mereka, nah biasanya pintu komunikasinya lebih kebuka. Oke. Itu masuk akal banget kalau permintaannya biasa aja ya. Tapi gimana kalau situasinya udah mulai tegang? Misalnya kita mau komplain nih karena layanannya mengecewakan gitu. Kayaknya kok susah ya menerapkan WFM pas kita lagi kesal. Nah, ini dia gunanya teknik 87, namanya Eko di Imo. Sumbernya bilang gini, fakta itu bicara, tapi emosi itu teriak. Maksudnya, sebelum Anda langsung masuk ke inti masalah atau solusinya, penting banget buat mengakui dulu emosinya. Entah itu emosi mereka, kalau misalnya mereka defensif ya, atau ya emosi Anda yang perlu mereka pahami. Coba aja awali dengan, saya bisa ngerasain ya, ini situasi yang nggak enak. Atau mungkin, jujur aja saya agak frustrasi nih dengan, baru deh setelah itu sampaikan fakta keluhannya. Mengakui emosi itu seringkali bisa meredakan tensi, jadi mereka lebih mau dengerin faktanya nanti. Oh, menarik ya. Validasi emosi dulu, baru fakta. Oke. Nah, selain buat ngatasin masalah nih, gimana caranya kita bisa bangun katakanlah modal hubungan baik? Biar dari awal tuh mereka udah ada keinginan gitu buat bantu kita lebih ya, lebih ekstra lah. Nah, disinilah pujian yang strategis itu bisa main peran. Teknik 88 namanya Buttercup. Ini menyarankan sesuatu yang jujur aja jarang banget orang lakuin. Kirim pujian tertulis ke atasan, staf yang layanannya luar biasa. Wah, ini efeknya bisa jangka panjang loh. Kayak semacam investasi gitu deh, buat perlakuan baik di masa depan. Tapi ya nggak harus nunggu momen gede juga. Pujian kecil yang tulus, spesifik saat itu juga, itu udah efektif banget kok. Kayak yang disinggung di teknik-teknik lain juga. Misalnya, bilang aja, wah, Mbak cepet banget ya nyariin infonya, makasih banyak loh. Udah, gitu aja kadang cukup. Saya suka perhatiin deh, kalau interaksi lewat telepon itu seringkali lebih menantang ya rasanya. Kita kan nggak bisa lihat ekspresi muka mereka ya. Dan kayaknya lebih gampang aja gitu diabaikan. Ada trik khusus nggak buat ini? Betul-betul. Minimnya isyarat nonverbal itu bikin koneksi jadi lebih susah dibangun. Makanya teknik 61, name shower, itu nyaranin kita buat lebih sering pakai nama lawan bicara kita di telepon dibanding kalau kita lagi tatap muka langsung ya. Jadi nyebut nama mereka secara berkala itu bantu jaga fokus mereka dan bisa ciptain rasa kedekatan personal gitu. Bikin mereka merasa dilihat, didengar, dan ya cenderung jadi lebih responsif. Pakai nama ya. Simple sih, tapi bisa jadi efektif banget ya. Oke, ada lagi nggak cara spesifik lain? Mungkin buat dapat, katakanlah, perlakuan atau harga yang lebih baik gitu. Kadang kan kita ngerasa ada harga khusus kalau kita dianggap pas sama-sama bidangnya. Nah, Anda nyentuh inti dari teknik 43, namanya insider's price. Ini bukan soal nipu ya, tapi lebih kenunjukin kalau kita tuh paham sedikit lah. Coba pelajari sedikit aja jargon atau istilah spesifik di bidang layanan itu. Misalnya pas servis mobil, beli perhiasan, atau bahkan pas pesan kopi pakai istilah barista gitu. Nah, menggunakan istilah itu dengan pas, itu nunjukin kalau Anda respect sama bidang mereka dan nggak awam-awam banget.
Ini bisa bangun koneksi yang nggak terduga dan kadang bikin mereka lebih terbuka. Bisa jadi ngasih saran bagus, atau ya mungkin aja harga yang lebih baik karena ngerasa Anda nyambung. Oke, terakhir nih, gimana kalau kita udah coba macam-macam cara, tapi kok ya jawabannya nggak bisa terus atau jawaban ngambang yang diulang-ulang? Rasanya mentok banget gitu. Ya, untuk situasi kayak gitu, ada satu teknik lagi, teknik 35, namanya broken record atau rekaman rusak. Jadi kalau misalnya Anda ditekan terus buat nerima jawaban yang nggak memuaskan, atau dialihin terus topiknya, cukup ulangi aja permintaan atau pernyataan kunci Anda dengan tenang. Pakai kata-kata dan nada yang sama persis, jangan kepancing emosi atau masuk ke argumen baru. Pengulangan yang konsisten ini seringkali cukup buat bikin lawan bicara berhenti nekan atau mulai mikir, cari solusi lain. Perlu sabar sih memang. Jadi, kalau kita simpulkan ya, kunci sukses interaksi sama personal layanan itu kayaknya kombinasi ya, antara empati, maksudnya coba lihat dari sudut pandang mereka gitu, communication, WFM, Echo di IMO, dengan penggunakan taktik komunikasi yang lebih spesifik dan disadari, kayak pujian yang pas, buttercup, personalisasi pakai nama, name shower, bangun kedekatan lewat pemahaman, insider's price, dan juga ketegasan kalau emang perlu, broken record. Tepat sekali. Dan yang menarik di sini kan, gimana penyesuaian-penyesuaian kecil aja dalam cara kita nanya atau merespons, itu ternyata bisa ngubah dinamika interaksi secara signifikan loh. Ini bukan soal manipulasi ya, tapi lebih ke arah komunikasi yang, gimana ya, cerdas dan efektif aja secara interpersonal. Nah, ini dia pertanyaan buat Anda renungkan di rumah. Dari semua teknik yang kita bahas tadi, coba deh pilih satu aja yang paling bikin Anda tertarik. Gimana kalau Anda berkomitmen buat nyoba teknik itu di interaksi layanan Anda berikutnya? Perubahan kecil apa ya kira-kira yang bakal terjadi? Selamat mencoba, dan terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini.